adik-adik di rumah, di saat ini kita akan ibadah sekolah minggu. Untuk itu, kakak pengasuh semua harap adik-adik sudah mandi, sudah duduk yang manis, sudah pegang Alkitab. Tapi yang paling penting itu adik-adik harus siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan memuji Tuhan, dan kakak pengasuh ajak adik-adik semua untuk berdiri dan kita akan menyanyi lagu Surya Bersinar. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Oh terima kasih seribu, oh terima kasih seribu. Oh pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Lagu yang kedua, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Oke adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, doa kita akan dibawakan oleh kakak Kevin. Ya, kita bersatu di dalam doa, adik-adik sekalian di rumah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua yang boleh Engkau beri dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, hari Minggu yang kudus, kami boleh kembali dalam ibadah virtual Sekolah Minggu Jemaat GKI Hermon Holohim Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke adik-adik, karena kita sudah berdoa dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, di mana Tuhan masih menyertai kami dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak membaca serta merenungkan sebagian kecil daripada sabda firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon Tuhan tuntun Roh Kudus, berikanlah kami hikmat dan pengertian, sehingga sebentar firman yang akan kami dengarkan tidaklah berlalu begitu saja, tetapi bisa kami pahami, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Maka ulang sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu,
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Nah adik-adik, demikian jauh membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Sekarang adik-adik akan menyaksikan sebuah ilustrasi dan untuk adik-adik menonton bersama. Selamat menyaksikan. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita
kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan, sudah menyaksikan ilustrasi singkat. Nah, membaca firman Tuhan kita tadi dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Adik-adik, anak-anak terang. Terang berarti kelihatan tidak? Pasti kelihatan. Kalau lawannya terang, apa? Gelap. Nah, kamu tanya kalau gelap, kelihatan tidak? Tidak kan? Siapa di sini kalau di rumah mati lampu terus dia panik? Pasti cari-cari barang toh? Nah, adik-adik, kegelapan yang dimaksud dalam pembaca firman kita tadi bukanlah kegelapan yang seperti mati lampu. Bukanlah kegelapan yang kita tidak bisa lihat apa-apa, bukan. Tetapi kegelapan yang dimaksud adalah kita hidup di luar dari kehendak Tuhan. Kita buat kejahatan, pokoknya kita buat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah itu baik atau tidak? Tidak kan? Adik-adik mau hidup dalam kegelapan?
Tidak kan? Kalau mati lampu saja pasti tidak mau toh, apalagi ada hidup dalam kegelapan. Siapa di sini mau jadi anak-anak terang? Ayo, siapa mau jadi anak-anak terang di sini angkat tangan. Kakak yakin semua pasti mau jadi anak-anak terang. Kalau mau jadi anak-anak terang harus apa ayo? Harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kakak, kalau satu teman ganggu saya tuh, saya marah, saya tidak suka. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi ini? Adik-adik harus memaafkan. Adik-adik harus mempunyai kasih. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengajarkan kasih kepada kita, yaitu Dia rela memikul salib, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau menjadi anak-anak terang, upahnya apa? Masuk surga. Adik-adik percaya, kalau menjadi anak-anak terang, yakin dan percaya kita akan masuk surga. Tetapi kalau jadi anak-anak gelap, apa ayo? Masuk dalam neraka. Pasti adik-adik tidak mau kan? Nah, kalau adik-adik mau masuk surga, hiduplah dalam terang. Dalam terang berarti melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup menjadi anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua dan juga menjadi berkat untuk kehidupan kita. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan jangan cuma didengar, tapi dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan. Untuk itu kakak ajak kita semua berdoa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah berada kembali di penghujung ibadah di minggu hari ini adik-adik. Ucapan terima kasih dari kakak pengasuh karena adik-adik boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada berakhirnya saat ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah ini setiap minggu via YouTube ya. Kita harus tetap setia beribadah. Dan untuk itu, untuk penutup ibadah kali ini kita akan kembali menyanyikan lagu Sekolah Minggu Selesai. Adik-adik disilakan berdiri. Ya. Minggu selesai, makasih Tuhan, bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi. Minggu selesai, makasih Tuhan, bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.